Halo guys, kita lanjut di modul yang kedua yaitu struktur market ya. Struktur dasar market guys, ini benar-benar dasar banget ya. Kalian harus tahu. Yang aku ajarin ini struktur market SMC ya, Smart Money Concept ya. Jadi di mana dia itu kalau kalau perubahan tren itu ditandai dengan coach atau change of character, dan jika continuous kelanjutan itu kita bisa menyebutnya menggunakan BOSS ya, itu break of structure ya. Jadi gimana biasanya untuk aku analisa itu, kita bahas dulu dari ini guys, dari trading view ya. Ini trading view aku pakai browser ini namanya Vivaldi ya guys. Di sini itu ini sharing-sharing juga nih. Di sini tuh kalau kalian nggak pro guys, kalian tuh nggak bisa buat add tab kayak gini ya. Jadi aku juga nggak pro sih. Aku juga nggak pro, jadinya aku aku pakai browser ini biar bisa bikin dua tab kayak gini guys. Itu cuma biasanya dimarahin sih, cuma ada iklannya aja, tapi oke okay lah kalau buat aku ya. Caranya gimana guys? Ini kalian ini buka lagi satu, bikin tab baru guys, bikin tab baru, terus kalian klik kontrol dua-dua tabnya itu, kontrol satu, kontrol dua. Oke, kalian klik kanan, klik title. Nah, kalau kalian mau nyatuin dia, klik stuck in one tab. Jadi kalian bisa nambahin di dalam tab sini. Kalian bisa jadi dua gitu. Nah, karena ini aku mau nunjukin struktur market ya, kalau ngeliatin dua gini kecil banget, jadinya kita hapus saja. Oke. Nah, di sini kita pakai chart BTC ya. Apa ya kalau dibilang untuk analisa dari awal itu, apa ya aku nyebutnya ya? Ya udah, kita nyebutnya analisa awalan itu bagaimana, dan time frame yang aku gunakan itu berapa aja sekarang nih guys. Biasanya kalau analisa aku biasanya pakai time frame besar dulu guys. Time frame besar, time frame ya, time frame besar dulu. Nah, struktur market itu standarnya itu dari ujung, cari aja ujung atasnya sampai sampai tarik sampai dia melebihi uh, high-nya lah ya. Jadi kan biasanya ini ada high kan, ini paling tinggi, terus dia turun. Kalau dia ngebreak ujung atasnya ini, nah ini ditandakan, karena di sini sebelumnya di bawahnya belum ada apa ya, structure apapun. Nah, kita boleh di sini kita namain coach change of character ya. Dari harga harga turun dia ke naik gitu. Nah, kalau kan ini trennya naik nih kan, ini trennya naik. Kalau dia gini dulu guys, struktur market itu biasanya itu dia melaju itu kayak gini guys, naik turun, naik turun, naik turun, biasanya tuh kayak gini. Nah, yang awal itu kita sebutnya itu coach, CHOCH, coach change of character. Jadi eh, perubahan tren atau perubahan karakter dari tren. Misalnya tren turun jadi tren naik, dari tren naik dari tren turun. Nah, itu change of character. Nah, kalau continuous trend itu dinamain boss guys, boss break of structure. Jadi enggak, maksudnya trennya itu tetap
satu tapi dia strukturnya tuh lanjut gitu. Gitu guys. Jadi kalau ini lagi trennya naik, tiba-tiba di sini dia bikin tren turun kayak gini. Nah, di sini kita bikin change of character lagi. Berarti tren yang awalnya naik jadi tren turun. Dan namanya change of character. Dan namanya sama aja sih. Gak ada sih namanya change of character bull, change of character bear, nggak ada sih. Sama aja semuanya. Jadi kalau di bawah, kalau quotesnya di bawah berarti bear, kalau quotesnya di atas berarti bull gitu aja. Sini bos gitu. Bos, sorry, woi bro, oh my god, bos gini. Oke, semua market itu semua geraknya seperti itu guys. Oke, gini 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 gitu. Pokoknya semuanya itu kayak naik gunung guys, kayak naik gunung ya. Naik gunung kan, naik kan, jalan naik. Nah, kalau kalian naik terus kan kalian capek guys. Jadi perlulah istirahat dulu buat melanjutkan kenaikan lagi. Oke. Nah, biasanya pas udah di puncak ya kan. Biasanya kalian ngapain kalau udah di puncak? Kan foto-foto doang kan. Foto-foto itu kita anggap dia itu sideways guys. Sideways. Nah, kalau dia udah menyentuh low-nya di sini kan ini harusnya jika trennya tetap melanjutkan kenaikan di area ini itu tidak boleh di break. Oke, tidak boleh di break. Kalau di break berarti itu trennya sudah berubah begitu. Dan di break itu ada rulesnya guys. Di break itu rulesnya itu harus kalau dari low-nya sini ditarik garis sampai ke sini harus menyentuh body to body. Oke, jadi kalau dari low-nya yang sebelah sini ditarik ke sebelah sini tidak menyentuh body, itu masih dikatakan trennya tidak berubah gitu. Oke. Nah, anggap aja di sini trennya berubah karena low-nya di sini udah menyentuh body-nya di sini gitu. Nah, pasti kalian kalau udah di puncak, logikanya kalian udah di puncak, foto-foto selesai kan kalian turun kan. Nah, itu anggap aja trennya sudah berubah dari tren kalian mau mendaki puncak, itu trennya berubah jadi turun dari puncak gitu. Oke, kalian turun kan juga pasti capek kan, kalian istirahat dulu. Nah, istirahat ini apa namanya, koreksi atau retest lah. Gitu. Nungguin lah istilahnya. Kalau kalian istirahat sambil nungguin teman yang belum nyampe kan kalian istirahat dulu biasanya untuk melanjutkan penurunan tuh. Kalian kan nunggu teman kalian dulu kan itu. Kalau kecuali ya kalian sendiri bebas sih. Kayak apa namanya, kayak kemarin ya, dam kan, itu anggap aja kayak kalian naik gunung sendiri, turun gunung sendiri gitu, nggak ngajak temen, nggak ada koreksi apa apa, kalau langsung dibales berapa apa, dibales satu candle gede turun gitu. Nah, itu anggap aja kalian mendaki sendiri. Itu nggak ada retest. Nah, itu boleh dikatakan pendakian sendirian guys. Nah, biasanya kalau pendakian rame-rame pasti kalian tuh harus menunggu guys. Naik istirahat, naik istirahat, naik istirahat gitu. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, kita lanjut langsung ke chart nih guys. Biasanya aku analisa dari time frame yang paling gede. Kenapa time frame paling gede? Karena time frame paling gede ini adalah apa ya dibilang ya, structure paling paling
real, paling paling bener lah maksudnya. Maksudnya iya, jujur lah, paling